wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Kristanti sebagai pengamat. Saya Badriah sebagai coaching. Saya Devinati Octavia sebagai coach. Kami mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi Assalamualaikum Bu Yunita. Waalaikumsalam Bu Devi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Devi, saya sehat. Bu Devi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Luar biasa. Ini saya mau mengganggu ini Bu Yunita. Kira-kira ada waktu nggak ini hari ini? Tidak mengganggu Bu Devi. Kebetulan hari ini saya juga tidak ada jadwal dan ini juga lagi santai. Ini monggo Bu Devi, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu Yunita, saya mau meminta Bu Yunita menjadi pengamat ketika saya melakukan coaching nanti bersama Bu Bat nanti kira-kira. Bagaimana ada waktu Bu Yunita? Nanti siang nggih. Iya. Baik Bu Devi. Coaching berarti nanti Bu Bat sebagai coachingnya, Bu Devi Iya. sebagai coachnya. Iya. Nah, baik Bu Devi, di sini ketika Bu Devi melaksanakan coaching, tentunya ada beberapa tahapan yang harus Bu Devi kuasai ketika melaksanakan coachingnya, seperti itu. Nah, coaching di sini biasanya menggunakan alur tirta, gitu, Bu Iya, Devi. pakai alur tirta. Nah, pakai alur tirta yang merupakan akronim dari yang pertama adalah tujuan. Jadi tujuannya itu apa? Iya. Bu Devi menggali coaching dengan coaching ini tadi. Kemudian yang kedua, kalau Bu Devi masih ingat, Yang kedua itu identifikasi. Identifikasi. Nanti saya melakukan identifikasi masalah apa. Karena teman saya ini namanya Bu Badriah. Nggih. Yang tadi bilang nanti kalau ada waktu mau coaching dengan mau saya. coaching. Ya, identifikasi masalah tersebut, terus kemudian rencana aksi. Selama kita melakukan itu kita melakukan rencana aksi. Bagaimana nantinya buat menemukan ide-ide solusi, terus kemudian juga tanggung jawab atau komitmen yang nantinya akan buat laksanakan seperti itu. Luar biasa sekali Bu Devi, nggih. Bu Devi sudah menguasai alur tirta yang akan digunakan coaching nanti. Nah, selain alur tirta, Bu Devi sebagai seorang coach ketika melaksanakan coaching juga harus mempunyai kompetensi, Bu Devi. Jadi kompetensi apa yang nanti akan Bu Devi gunakan ketika proses coaching itu? Adapun kompetensi yang saya yakin Bu Devi sebetulnya sudah menguasai, ada 4 ya Bu Devi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik, terus kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan sekaligus bertanya. Nah, Bu Devi, dari keempat kompetensi ini, nah kompetensi apa yang akan Bu Devi gunakan dalam coaching nanti? Yang akan saya gunakan itu sebenarnya 4 itu perlu digunakan, tapi yang paling nanti akan dikembangkan itu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot sehingga nantinya bukan akan menemukan ide atau solusi yang masalah yang dihadapi. Baik Bu Devi, luar biasa. Berarti menggunakan salah satu kompetensi ya, betul. Pertanyaan berbobot. Nah, secara spesifik Bu Devi, pertanyaan berbobot yang seperti apa yang akan Bu Devi gunakan nantinya? Ya, pertanyaan berbobot itu menurut saya itu seperti orang memberi kail tanpa memberikan. Kalau kita memberi ikan, tentunya hasilnya hanya sedikit, hanya itu saja. Tapi kalau kita memberi kail, bisa jadi dia bahkan bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak daripada kita. Itu sama halnya dengan menggali pertanyaan berbobot. Ketika kita menggali itu nanti bisa jadi buat malah lebih banyak ide untuk memecahkan masalahnya, mempunyai solusi tanpa kita harus membidik atau memberi solusi. Luar biasa Bu Devi. Nah, dari pertanyaan berbobot yang akan Bu Devi berikan tadi, ya toh. Nah, indikator tercapaiannya itu apa sih Bu Devi?
secara apa itu namanya spesifik dari pengembangan yang diinginkan oleh Bu Devi, indikatornya itu apa? Nah, indikator tercapaian kegiatan coaching hari ini yaitu bukan sebagai coach bisa menemukan atau menggali potensi pribadi sehingga bisa menemukan ide dan solusi dari masalah yang dihadapi beliau. Luar biasa sekali Bu Devi, mudah-mudahan proses coaching yang akan dilaksanakan nanti berjalan dengan lancar dan baik, tentunya mendapatkan manfaat, itu yang lebih penting Bu Devi. Jadi sebagai seorang coach kita harus menguasai beberapa hal yang diantaranya tadi sudah kita bahas ya Bu Devi. Di sini saya bersedia menjadi pengamat Bu Devi yang nantinya proses coaching itu berjalan dengan baik dan Bubat sendiri selaku coachingnya menemukan ide, menemukan pemecahan dari permasalahan yang dihadapi. Semoga lancar Bu Devi, saya tunggu nanti siang. Kebetulan saya ini juga tidak ada jadwal Bu Devi, nanti siang ya, berarti nanti setelah sholat zuhur kita laksanakan proses coaching. Baik. Terima kasih Bu atas bantuannya. Sama-sama Bu Devi, monggo. Injil Bu Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Batia. Bagaimana kabar Bu Devi hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ente bagaimana? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Devi. Bu Devi, saya mohon maaf, apakah Bu Devi hari ini punya waktu ya? Oke, alhamdulillah kebetulan hari ini free. Monggo Bu Batia. Bu Devi, di sini saya mau minta tolong. Saya ingin bercakap-cakap dengan Bu Devi, ingin sharing, ingin menjelaskan ada karena saya ada sesuatu masalah Bu Devi. Oke, sebelum masuk ke permasalahan berarti tujuan Bu Baria ke kesini tadi untuk apa nih Bu? Tujuannya untuk tujuan saya datang kemarin tadi, saya kan ada masalah di Bu Devi, saya jadi ingin bertukar pendapat dengan Bu Devi supaya apa yang menjadi masalah saya ini nanti mendapatkan solusi Bu Devi. Oh iya, monggo. Ada permasalahan apa kira-kira Bu Bar? Ini Bu Devi, kan saya kan disupervisi oleh pengawas. Nah, setelah disupervisi pengawas, saya dipanggil oleh kepala sekolah saya ditegur oleh kepala sekolah saya bahwa pengawas tadi itu memberikan informasi kepada kepala sekolah bahwa dalam proses pembelajaran saya itu tidak menggunakan buku teks Bu Devi. Oh, jadi tadi ya, seperti apa ya, disupervisi oleh pengawas ya, kemudian Bu kepala sekolah menegur Bu Bar karena menggunakan teks. Tidak menggunakan buku teks Bu Devi. Berarti menggunakan apa Bu Bar? Saya akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka Bu Devi. Jadi saya menggunakan sumber-sumber lain seperti dari YouTube, video-video pembelajaran seperti itu. Jadi buku teks tidak saya gunakan. Tapi memang materi yang saya sampaikan kepada para peserta didik, tapi menggunakan sumber-sumber yang lainnya supaya saya beranggapan itu supaya pembelajaran saya ini lebih menarik Bu Devi. Jadi tidak hanya membaca buku teks saja, tapi ada sumber-sumber lain yang saya gunakan untuk pembelajaran di kelas supaya tidak monoton seperti itu. Iya, sebenarnya bagus Sobat dengan ide-ide Bapak tadi menggunakan sumber lain selain buku teks itu sebenarnya bagus. Terus kira-kira dari permasalahan tersebut hambatan apa yang Bubat alami? Kira-kira hambatan dari itu tadi apa? Kalau hambatan yang saya alami itu tadi sebenarnya tidak ada ya Bu Devi. Kalau menggunakan buku teks pun sebenarnya juga tidak ada masalah gitu, bisa menambah referensi juga. Tapi pemikiran saya yang kemarin itu kalau menggunakan buku teks saja itu anak-anak semangatnya berkurang seperti itu. Saya menggunakan media yang lainnya, menggunakan sumber-sumber pembelajaran yang lainnya supaya anak-anak itu lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Iya, sebenarnya bagus. Kira-kira itu pembelajarannya apa saja selain dari Bubat tadi menggunakan sumber dari internet, mungkin ada yang lain YouTube atau video mungkin seperti itu. Iya, saya menggunakan video pembelajaran dari ada juga video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube. Sebenarnya bagus nih. Terus kira-kira
dari permasalahan ini, apakah Bubat pernah menceritakan hal ini kepada orang lain atau minta masukan kepada orang lain kira-kira? Belum Bu Devi. Jadi kan saya kan kemarin di supervisi. Setelah di supervisi saya dipanggil oleh kepala sekolah saya ditegur kenapa waktu pembelajaran buku teks pembelajarannya tidak digunakan, malah menggunakan sumber-sumber yang lainnya. Dan belum saya konsultasikan dengan yang lainnya, baru sama Bu Devi ini saya membicarakan permasalahan saya. Jadi dari permasalahan yang Bubat sampaikan tadi, kira-kira rencana apa yang akan Bubat lakukan? Terima kasih Bu Devi. Dari percakapan yang kita lakukan tadi, saya tuh mulai paham, mulai ngerti bahwa sebenarnya penggunaan buku teks itu tidak mengganggu anak-anak ya Bu Devi. Tapi malah nanti bisa memberikan referensi, bisa menambah sumber belajar anak seperti itu. Jadi selain saya nanti menggunakan sumber-sumber yang lain, video pembelajaran, video dari YouTube, buku teks pun bisa saya gunakan untuk pembelajaran di kelas seperti itu. Bagus sekali Bubatnya tadi. Terus kemudian dengan Bubat nanti kan akan menggunakan buku teks juga, tambahan referensi dengan yang lain. Kira-kira yang harus disampaikan kepada pengawas itu apa betul? Jadi kan hasil dari supervisi pengawas tadi itu kan ada penilaian tersendiri pada saya bahwa saya tidak memanfaatkan buku teks pembelajaran. Terus tadi kan sudah dilaporkan juga ke kepala sekolah saya. Jadi nanti langkah akan saya ambil. Jadi saya menyadari kalau saya salah. Jadi nanti saya akan meminta maaf kepada kepala sekolah, kepada pengawas juga. Dan kalau perlu saya mendatangi beliau pengawas untuk menyampaikan bahwa memang benar bahwa buku teks pelajaran itu harusnya memang digunakan. Jadi sumber belajar anak itu kan lebih banyak lagi, lebih beragam, lebih variatif. Jadi materi yang didapatkan pun juga lebih banyak, lebih luas seperti itu. Betul sekali Bubat, memang penggunaan buku teks memang penting untuk siswa dan juga ditambah lagi dengan yang lain. Mungkin nanti akan pembelajaran lebih bervariatif ya. Saya mendukung sekali apa yang Bubat nanti lakukan ke depannya. Semoga nanti berhasil. Terus kira-kira komitmen apa yang akan Bubat lakukan setelah pertemuan hari ini? Komitmen yang akan saya lakukan, saya akan terbuka lagi dengan masukan gitu baik itu dari kepala sekolah, dari pengawas ataupun dari teman saya yang lain. Saya lebih terbuka lagi dengan kritikan karena saya yakin kritikan itu akan lebih membangun saya, membuat proses saya lebih baik lagi. Terus dalam pembelajaran nanti di kelas saya akan menggunakan buku teks pelajaran sebagai salah satu sumber pembelajaran saya. Jadi buku teks tidak saya tinggalkan, tapi saya juga akan menambah lagi dengan sumber-sumber belajar yang lainnya. Betul sekali Bubat, memang terkadang kritikan itu pedas di awal, tapi kritikan itu rasanya pahit, tapi itu mengobati kita. Nah, seperti itulah kritikan kalau kita dikritik yang baik, memang rasanya akan terasa pahit atau seperti apa, namun justru kritikan itu akan bisa membuat kita lebih baik lagi. Semoga nanti apa yang Bubat laksanakan berjalan dengan lancar. Saya pun mendukung dan saya berharap nantinya ketika nantinya ada perubahan atau bahkan saya ini mendengar kabar yang lebih menggembirakan dari ini, mungkin dengan pembelajaran yang lain lagi seperti itu. Bu Devi, saya berterima kasih banyak. Bu Devi telah meluangkan waktu untuk saya untuk proses pembicaraan kita hari ini. Saya bisa meluapkan apa yang menjadi permasalahan saya yang mengajar di hati saya, dan alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu Devi. Sama-sama, semoga kita bisa mengambil baik. Terima kasih. Kalau saya izin pamit dulu nih Bu Devi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Devi, Bu Badia, luar biasa sekali pelaksanaan coaching hari ini. Wah, seru ya. Saya tadi mohon maaf mengamati, luar biasa. Di sini saya juga banyak belajar, banyak ilmu-ilmu yang saya dapat dari proses coaching pada hari ini. Nah, di sini Bu Devi
bagaimana perasaan Ibu setelah tadi melaksanakan coaching dengan Bu Badia? Ya antara lega juga, gimana, saya merasa kita sama-sama saling membantu. Saya juga belajar dari Bubat, mengambil sisi baiknya, ya seperti itu. Baik, berarti aku sendiri juga lega ya, sudah Alhamdulillah sudah cerah dengar Bu Yunita wajahnya. masalahnya sudah mendapatkan solusi, tinggal lagi eksekusinya. keren, luar biasa. Nah di sini Bu Devi ada beberapa hal yang harus saya tanyakan Bu Devi. Nah yang sudah dilakukan ketika proses coaching tadi, sebetulnya apa sih yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Devi? Indikatornya yaitu Bubat bisa menemukan sendiri solusi ketika dengan kita memancing pertanyaan yang berbobot, sehingga Bubat bisa memberi solusi, menemukan ide dan menggali potensinya sendiri, seperti itu. Ya, luar biasa Bu Devi. Jadi memang tadi kan kompetensi yang Bu Devi tekankan adalah mengenai yang ketiga nih Bu Devi ya. Iya. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah di sini Bu Devi, saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi saya tadi, bahwa secara garis besar pelaksanaan coaching pada hari ini antara Bu Devi dengan Bubat itu sangat bagus, sesuai dengan alur tirta yang sudah kita sepakati tadi ketika melaksanakan coaching, mulai dari tujuan juga sudah nampak. Tujuannya apa sebetulnya Bu Badriah itu melaksanakan coaching tadi, kemudian identifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bu Devi mampu menggali identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Badriah itu seperti apa. Selanjutnya yang proses atau tahapan yang berikutnya adalah rencana aksi. Melalui pertanyaan berbobot juga Bu Devi sudah menyampaikan rencana ke depan untuk Bu Badriah ini tentang permasalahannya itu apa selaku coach. Di situ juga sudah tampak. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Komitmen apa yang akan digunakan Bu Badriah, yang akan dilaksanakan oleh Bu Badriah terhadap permasalahan tadi. Di sini memang tampak sekali alurnya. Jadi proses coaching pada hari ini luar biasa. Bu Devi sudah tampak dan kompetensinya juga sudah tampak juga, dan mungkin kedepannya akan lebih baik ya Bu Devi ya. Selanjutnya dari sini tadi Bu Devi, sebagai tindak lanjut, yaitu kompetensi apa lagi yang akan Bu Devi gunakan atau yang ingin Bu Devi kembangkan berdasarkan hasil coaching ini tadi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu yang memperhatikan dan bertanya. Mungkin akan lebih mengembangkan bagaimana komunikasi yang lebih baik, sehingga lebih memancing lagi bagaimana nantinya coach menemukan solusi dari masalahnya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, dengan terus menggali pertanyaan. Terus menggali pertanyaan. Jadi Bu Devi tadi akan menyampaikan pertanyaan berbobot juga ya, kemudian mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan tadi yang terakhir. Nah dari keempat kompetensi ini tentunya memang sangat penting Ibu Devi kita gunakan dalam proses coaching. Nah untuk ke depan, dua kompetensi ini yang sudah Bu Devi rencanakan ini tadi, tentunya Bu Devi juga harus menguasai secara lebih dalam Bu Devi, supaya proses coaching ini menjadikan suatu proses yang bermakna dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi coaching. Nah seperti itu, sehingga coaching Bu Badriah luar biasa sudah menemukan solusi dari permasalahan tadi nggih. Mengenai supervisi nih Bu Badriah, benar sekali Bu Yunita. Alhamdulillah terbantu sekali dengan proses coaching yang dilakukan oleh Bu Devi tadi, dengan permasalahan yang saya hadapi, dengan pertanyaannya dan juga Bu Devi. Akhirnya saya bisa menemukan apa yang sebenarnya harus saya lakukan, terus apa
apa namanya ide-ide kreatif apa yang harus saya lakukan supaya permasalahan saya bisa teratasi. Ya, luar biasa sekali Mbak Dia, Bu Devi. Proses coaching pada hari ini di sini saya sebagai observer atau pengamat mengapresiasi dan banyak ilmu yang saya dapat dari panjenengan berdua. Proses coaching ini tetap maju, tetap bergerak, tetap menggerakkan, karena saat ini kita sudah bergerak ya. Nah, untuk menyaksikan semoga lebih bagus dan berkualitas. Terima kasih juga Bu Yula sudah meluangkan waktu menjadi pengamat saat kita coaching. Ya, semoga kita semua mendapatkan manfaat yang baik. Ya, terima kasih Bu Devi, Bu Badria, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.